dengan adanya buku pemupuk iman ini, alhamdulillah bisa bukan hanya sekedar membantu bagi anak-anak kami yang ada di pelosok-pelosok negeri, di pelosok-pelosok pedalaman, tapi ini menjadi penambah semangat ya. Kemudian juga sebagai pembelajaran bagi anak-anak kami yang ada di pelosok-pelosok. Kemudian juga apa yang dihadirkan oleh buku pemupuk iman dalam yang Masya Allah udah dibuat oleh Kang Romi Hardiansyah, Masya Allah, dengan sajian yang luar biasa, yang bisa dikatakan yang bisa diterima oleh anak-anak, ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak kami yang ada di pelosok negeri, khususnya di anak-anak minoritas Muslim yang ada di NTT. Jadi ini sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi mereka, karena beberapa hari ini yang saya lihat santri-santri kami yang ada di pondok pesantren Alam Tafidul Quran ini, di mana-mana selain mereka pegang Quran, mereka di samping kanannya itu pegang buku yang telah diberikan oleh Rumah Amal Saman. Jadi sekali lagi terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Rumah Amal Saman yang Masya Allah telah memberikan buku ini kepada kami. Jadi mudah-mudahan Insya Allah ke depannya ada ide-ide yang lain lagi yang bisa diberikan oleh Kang Romi Hardiansyah Insya Allah, dan mudah-mudahan kami menunggu ide-ide itu Insya Allah. Jadi mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas Rumah Amal Salman. Mudah-mudahan semakin maju, semakin jaya, dan juga semakin berkah Insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Fadli atas testimoni yang telah disampaikan. Semoga dapat memotivasi kita bersama nih di sini, bahwasanya para santri di sana sudah gemar sekali membaca buku, gitu ya. Semoga kita semua di sini juga bisa lebih gemar lagi untuk membaca buku. Amin, amin, amin. Masih ada satu lagi nih, Akang Teteh semua. Akan ada testimoni dari Ustadz Safarudin Yahya sebagai founder kedai baca Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah di tempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Ya. Kalau gitu, kepada Ustadz Safar, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sehat dan diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi, dan saya yakin silaturahmi ini selain mempermudah rezeki kita dan juga memperpanjang usia, memperpanjang umur. Perkenalkan, saya Safar Safarudin Yahya. Saya beraktivitas sehari-hari sebagai dosen, tenaga pengajar, juga guru di pesantren. Saya punya komunitas literasi. Saya buat semacam kedai baca. Itu diperuntukkan untuk mahasiswa dan pelajar, juga untuk umum. Tapi alhamdulillah sekarang kami diamanahkan untuk memberikan penyuluhan di lembaga pemasyarakatan di Lapas Kota Bau-Bau, tempat adik kami yang sekarang kuliah di ITB, si Syahrial ya. Terima kasih sudah dapat kiriman buku. Pertama saya ingin sampaikan bahwasanya program seperti ini mesti harus digalakan terus-menerus, karena sejujurnya kami sebagai dosen hari ini melihat ada pergeseran nilai di mahasiswa kami. Jadi saya tidak terlalu yakin kalau mahasiswa dengan memegang gadget itu dia bisa membaca buku, membaca atau mengakses ilmu pengetahuan. Jadi tidak apa-apa penggalakan untuk membaca buku itu terus kita galakan. Apalagi dengan model storytelling seperti ini ya. Jadi semacam ada cerita yang divisualkan, visual storytelling. Saya pernah baca salah satu penelitian itu dikatakan visual storytelling itu the path to your audience heart, adalah jalan untuk
jalan menuju untuk menyentuh hati pembaca. Saya hanya sedikit memberikan beberapa usulan juga, itu pun nanti bisa didiskusikan oleh pihak tim. Yang pertama adalah memang betul ada sebagian ulama itu mengharamkan menggambar. Tapi saya justru sebaliknya sangat prihatin juga kalau nanti gambar itu matanya tidak dicantumkan matanya. Jadi seolah-olah ciptaan Tuhan itu tidak sempurna. Memang betul kalau di Lajnah Saudi itu memang mereka sebagian mazhab mengharamkan gambar. Tapi kalau di Darul Ifta Mesir itu, dan saya kira kalangan-kalangan Syafi'iyah juga tidak mengharamkan fotografer seperti ini ya, gambar seperti ini. Yang diharamkan itu adalah melukis patung. Jadi saya hanya sekedar mengusulkan karena hampir ada pertanyaan, ini kok nggak ada matanya. Jadi kasihan anak-anak. Nanti dia salah kaprah. Jadi gambar yang dilihat Upin-Upin yang di YouTube itu beda dengan gambar yang ada di sini. Nah, jadi tolong itu didiskusikan apakah memang akan konsisten tidak memiliki mata karena dikhawatirkan nanti menyerupai makhluk Allah. Ya setahu saya kan sampai hari ini ulama masih ikhtilaf terkait itu. Selama niat kita tidak ada unsur untuk menganggap ciptaan Allah itu sama dengan apa yang kita ciptakan, saya rasa wajar-wajar saja, apalagi dengan niat gambar ditunjukkan untuk menjadi syiar. Yang kedua, saya mohon maaf saja sejujurnya karena banyaknya kesibukan, buku itu baru saya bagi beberapa hari yang lalu, tapi saya tidak fokuskan pada satu objek, pada satu sekolah atau pada satu lembaga pendidikan. Saya bagi secara merata, apakah dia anak mentor saya, anak ustadz saya juga bagi di anak tukang beca misalnya, anak tukang gerobak, anak-anak pengajian. Jadi saya keliling untuk membagikan itu, tujuannya adalah supaya pembagiannya merata. Sayangnya yang belum bisa saya lakukan adalah berinteraksi langsung dengan kedua orang tua. Karena anak ketika membaca sejatinya itu harus didampingi oleh kedua orang tuanya. Jadi saya sangat mengusulkan ke depan pelatihan atau seminar-seminar seperti ini mengikut sertakan orang tua supaya memberikan pemahaman terhadap anaknya. Jadi kalau tidak ada bimbingan dari orang tua, nanti terkesan anak hanya melihat gambar saja, tidak mengambil esensi daripada apa yang ditulis dalam bentuk narasi, hikmahnya apa. Apalagi di sini hadis ini saya langsung hafal karena memang sejauh ini kan saya belum temukan juga hadis ini, tapi luar biasa sekali. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling baik itu yang senantiasa memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi zikir itu memang ada dua. Zikir yang dalam bentuk pengucapan lisan. Dalam hadis itu kan Rasulullah mengatakan, hadis qudsi kata Allah, ana ma'abdi indama zakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Zikir yang kita baca selama ini kan yang bergerak-bergerak bibirnya. Padahal ada zikir yang kedua yang esensinya lebih tinggi, yaitu mentafakuri alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anak saya masih kecil, masih usia 3 tahun. Yang satunya baru usia 2 tahun. Saya belum bisa menjelaskan terkait isi cerita daripada buku ini. Minimal saya sebagai orang tua menyodorkan dulu bacaan-bacaan yang bergambar, gambar-gambar Islami seperti ini supaya minimal mereka senang dulu. Terkait nanti apakah dia mengerti atau tidak, saya belum bisa pastikan, tapi saya hakul yakin tetaplah teman-teman membuat program seperti ini ke depan, insya Allah anak-anak kita akan mengerti terkait bacaan-bacaan Islami seperti ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada Rumah Amal Salman. Saya kemarin sempat telepon sama Syahrial, kebetulan beliau adik sepupu saya, kemenakan saya. Waktu saya ke Bandung sudah diajak jalan-jalan di Agim, Darut Tauhid, terima kasih.
Saya juga udah jalan-jalan di Cimahi, di Tangkuban Perahu itu. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Saya minta lagi satu, Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau ada buku-buku bekas, buku-buku nuansa remaja misalnya, dia bernuansa Islami atau bernuansa pembangunan SDM, motivasi, mungkin mohon juga bisa diinfokan ke kami. Karena kami punya komunitas literasi, komunitas baca, mudah-mudahan kami bisa salurkan, khususnya di lembaga permasyarakatan. Saya membina di NAPI, kelas 2B Kota Bau-Bau, NAPI-nya itu kurang lebih 600 orang lebih. Saya sayangkan, kasihan mereka tidak punya bacaan selama di penjara. Mereka hanya menunggu untuk mendapatkan ilmu ketika khutbah Jumat saja dan bulan-bulan Ramadan saja. Beberapa saat yang lalu dulu kami pernah membagikan buku, tapi habis dimiliki secara pribadi. Tapi tidak apa-apa, minimal mereka membaca. Karena jumlah mereka lebih banyak daripada buku yang kami bagikan. Ya, kami harap teman-teman yang ada di Bandung situ, mungkin kalau punya buku-buku bekas pribadi dikumpul-kumpulin 1 orang 5 orang, alhamdulillah kami bisa dapat 100 buku mungkin. Nah, itu nanti kami akan bagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan amal jariyah. Apalagi Nabi pernah bilang ketika kita meninggal dunia hanya ada 3 amalan yang tidak pernah terputus. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang kita ajarkan, yang kita sebarkan dalam bentuk buku tulisan. Orang lain dia mengambil hikmah, dia amalkan, ya kita mati meninggal dunia pasti insya Allah akan terus mendapatkan kebaikan. Kata Ibnu Qudamah yang pernah saya baca itu, orang yang paling beruntung adalah orang yang meskipun nanti jasadnya sudah dimakan cacing belatung, tapi dia terus mendapatkan kiriman pahala jariyah karena kebaikan-kebaikan yang pernah dia tanam di dunia. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Safarudin Yahya yang Masya Allah sudah memberikan testimoni sekaligus saran-sarannya ya kepada Rumah Amal. Insya Allah kami akan memaksimalkan hal itu semua supaya Rumah Amal Saman bisa menebarkan kebermanfaatan lebih luas lagi ke depannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya izin Bu, saya ada kegiatan, saya izin dulu. Terima kasih. Salam semuanya, khususnya kepada Ustadz yang dari NTB tadi. Salam kenal Ustadz, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi. Salam juga buat yang Kori tadi. Saya ingat Muzamil Hazbala, jangan-jangan ini adiknya nih. Terima kasih. Kenal, mudah-mudahan kita bisa terus saling WA-WA-an di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, Masya Allah teman-teman semua, tadi sudah kita dengarkan 2 testimoni, yang pertama dari Ustadz Fadli, yang kedua dari Ustadz Safar ya, dan Masya Allah isinya luar biasa sekali. Ternyata buku yang akan kita bahas ini sangat bermanfaat ya teman-teman semua untuk anak-anak kita, untuk kita juga sebagai orang tua yang bisa mengajarkan kepada mereka hakikat iman itu seperti apa. Oke, teman-teman sepertinya sudah tidak sabar, dan mungkin sebelum kita ke pematerian, izinkan saya untuk mengingatkan kembali untuk kepada teman-teman semua, silakan mengaktifkan kameranya, siapkan catatannya, dan niatkan lillahi ta'ala di webinar kali ini, teman-teman semua. Nah, sebelum masuk ke pematerian, saya ingin memanggil sang moderator yang luar biasa nih, Masya Allah, Teteh Solihah. Beliau adalah Teh Kirani Anjasmara, ibu dari 2 anak, dan beliau merupakan alumni dari Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Aktivitasnya saat ini beliau sebagai fasilitator hebat Baraya dan sebagai founder komunitas perumahan Islami Okto Paradisa. Masya Allah, luar biasa. Langsung saja kita sambut Teh Kirani Anjasmara. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Teteh apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah Kak Sarah, sehat. Oke, Masya Allah. Semangatnya udah menular nih Teh ke aku dan ke teman-teman semua. Kalau gitu langsung saja ya. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar kepada Teh Kirani Anjasmara, disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Akang Teteh, teman-teman semua. Masya Allah. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa ya di sesi yang luar biasa. Ini saya di awal aja udah langsung excited banget gitu ya. Dengar penjelasan dari Kang Kamal yang Masya Allah ternyata memang sebegitu antusiasnya gitu ya para orang tua. Ini
Kang Kamal ini berarti testimoni langsung ya dari orang tua gitu ya, yang sudah mempraktikkan ini memberikan bacaan ini kepada anak-anaknya. Dan kebetulan saya juga di tadi pagi habis bercerita bersama anak-anak saya agenda pada subuh, dan Masya Allah seneng banget sampai anak saya bilang, Bunda kapan kita mau nanam kacang hijaunya katanya. Masya Allah ya, luar biasa sekali, berarti saking nempelnya gitu ya di benak anak-anak, Masya Allah. Dan memang tema kali ini menarik sekali ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu, Akang Teteh semua, yang tadi sudah disampaikan sama perwakilan dari penerima manfaat gitu ya, Masya Allah sekali, benar sekali kalau anak-anak itu butuh banget bahan bacaan gitu ya, supaya mereka senang membaca dulu. Bahkan kalau saya pelajari di Hebat ya, jadi Hebat ini sebuah komunitas parenting berbasis fitrah, anak usia 0-6 tahun utamanya itu kan sangat penting banget untuk kita ajak dialog, kita tanamkan keimanannya, kita kuatkan rasanya gitu ya. Banyak diajak interaksi, dikenalkan dengan bacaan, diajak mereka untuk mencintai buku gitu ya, mencintai buku sejak dini. Bahkan ketika dalam kandungan pun ini yang para bumil, teman-teman saya yang sedang hamil, ya jadi boleh lo dibacain ceritanya gitu ya sambil diajak ngobrol, karena ternyata memang fitrah keimanan ini sangat penting gitu ya untuk ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Jadi walaupun anaknya belum bisa baca ya nggak apa-apa gitu ya, semoga bisa nempel gitu dalam ingatan benak anak-anak kita insya Allah, dan jadi bibit gitu ya untuk kedepannya. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan menyambut langsung penulisnya yang luar biasa. Kita akan bahas kupas tuntas tentang buku Dialog Iman tentang Kecambah gitu ya. Ini luar biasa banget sosok Karom ini, kami panggilnya Karom ya. Jadi Karom ini sosok yang sering sekali mengadakan mentoring keluarga nih, rutin mengadakan mentoring keluarga. Terus istilah dialog iman tuh sering banget kami dengar gitu ya dari beliau, banyak sekali diskusi-diskusi yang nampaknya sederhana tapi ternyata itu syarat makna gitu ya kalau ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Nah, terutama dengan teman-teman yang sudah pegang buku Kecambah ini, silahkan dibaca, silahkan dipelajari gitu ya, dan diceritakan kepada Ananda karena ini sangat isi untuk diceritakan gitu ya, ramah untuk anak lah insya Allah. Nah, sebelum menyambut Karom, saya akan bacakan dulu profilnya karena pasti udah nggak sabar ya. Beliau Kang Romi Hardiansyah, sering dipanggil Karom, lahir di Pandeglang pada tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1411 gitu ya. Umurnya berapa tahun nih sekarang? Kemudian anak ke-7 dari 7 bersaudara. Nah, beliau punya istri Teh Ayu yang luar biasa, produktif juga ini. Dan anaknya tadi kata Kang Kamal, anaknya banyak benar gitu ya. Usianya nggak beda jauh dari kami, tapi anaknya sudah 4 dan sudah luar biasa ya, sudah besar-besar. Yang pertama namanya unik-unik, Ibrahim Putra Karom Hage katanya. Terus yang kedua Maryam Putri Karom Hage. Yang ketiga Adibah Putri Karom Hage gitu ya. Dan terakhir adalah Muhammad Putra Karom Hage. Ini luar biasa ya, unik sekali gitu ya, Masya Allah. Dan kemudian tinggalnya sekarang di Jati Handap, Mandala Jati, Bandung. Pendidikannya sarjana teknik fisika ITB. Dan karyanya ini luar biasa juga. Beliau pernah menulis buku kumpulan hadis, Sohih dan Doif seputar Ramadan. Kemudian yang kedua ini adalah buku Dialog Iman Kecambah nih. Kami termasuk yang senang mengikuti gitu ya karya-karya beliau, dan beliau juga megang WhatsApp dan Telegram gitu dari rumah Amal Salman. Ini kalau yang di Salman pasti sudah kenal ya, sering dapat reminder dari Karom. Nah, Masya Allah, Karom sudah hadir di antara kita. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Karom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sudah siap berbagi inspirasi, Karom, pagi hari ini? Insya Allah saling belajar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini ayah bunda sekalian, berhubung Karom sudah hadir di antara kita, mungkin kita langsung sambut saja materi yang luar biasa, kita simak baik-baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa ditulis di kolom chat terlebih dahulu, atau ditanyakan dengan raise hand di sesi tanya-jawab nanti ya. Mangga, Karom, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, atur nuhun Teh Kiran. Atur nuhun juga kesempatannya kepada semua pihak yang telah membantu, baik donatur, para mitra penyalur buku, kemudian Rumah Amal, MTT, Hebat, PAS, dan Motivasi Istri, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan begitu. Sehingga buku ini bisa diproduksi, bisa terbit, bisa dibagikan begitu ya kepada orang-orang yang membutuhkan.
Nanti kalau sepertinya ada yang apa namanya, ada yang menginginkan bukunya begitu ya, silakan nanti kontak aja ke admin yang ke Tekilah ya, ke Tekilah. Silakan dikontak aja ke Tekilah terkait dengan kepemilikan bukunya, karena bukunya juga ada yang untuk donasi gitu ya, ada yang untuk donatur gitu. Baik Bapak Ibu dan sekalian, izin pada pagi hari ini saya sharing gitu ya. Saya sharing terkait apa yang terjadi di keluarga kami, apa yang biasa kami lakukan begitu, serta mungkin kira-kira hal-hal yang mungkin sebenarnya sudah banyak juga dilakukan oleh keluarga Bapak atau Ibu begitu. Baik, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga telah mengutus malaikat. Di antara mereka ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, dan ada yang memiliki sayap 4. Allah menambahkan kepada ciptaannya apa yang dikehendakinya, dan sungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang lemah lembut hatinya, yang menginginkan kebaikan untuk para umatnya. Salawat juga semoga tercurah kepada para sahabat, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, buku ini gitu ya, buku ini salah satu seri dari seri yang bernama Dialog Iman. Jadi Dialog Iman itu istilah, sebenarnya mungkin semua orang tua akan melakukan hal yang sama ya. Tidak ada orang tua yang bukan tidak ada sih, mungkin nampaknya kecil sekali orang tua yang tidak pernah ngobrol dengan anaknya begitu. Tidak pernah dialog dengan anaknya itu kayaknya kecil sekali. Bahkan mungkin hampir tidak ada. Nah, di antara obrolan-obrolan kita dengan anak-anak kita gitu ya, atau orang tua kita dengan kita, itu ada obrolan-obrolan yang eh, baik ketika orang tuanya beragama, itu ada obrolan-obrolan yang pasti menanamkan nilai-nilai keagamaannya, entah itu Yahudi, Kristen, Islam gitu ya, Konghucu dan lain sebagainya. Ketika obrolan antara orang tua dan anak itu pasti ada obrolan sifat-sifat tersebut gitu, kecuali kalau orang tuanya tidak beragama. Naudzubillah. Nah, termasuk kita sebagai umat Islam, pasti ketika kita ngobrol dengan anak kita, salah satu muatannya adalah muatan tentang iman, tentang siapa kita mau kemana, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Beberapa materinya sebenarnya tidak banyak, karena saya sendiri tidak begitu banyak atau tidak begitu paham ya, masih terus belajar terkait dengan ini. Mungkin ada hal baik yang sudah Bapak atau Ibu lakukan di keluarganya yang belum saya lakukan, atau sebaliknya begitu. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Mudah-mudahan aktif dengan pertanyaan, aktif dengan sharing, sehingga kita bisa saling belajar satu sama lain. Baik, tentu kita ingat momen-momen dialog iman kita bersama dengan orang tua kita, gitu ya. Setiap kita yang punya orang tua dan dibesarkan oleh mereka, begitu, atau oleh nenek, atau oleh sepupu, atau oleh saudara, atau oleh kerabat kita yang lain, kita ingat apa saja gitu ya, nasihat, baik nasihat, kisah maupun hal lain yang berhubungan dengan dialog iman kita dengan orang tua kita. Nah, itu adalah satu modal gitu. Itu satu modal yang boleh jadi membuat kita hari ini seperti ini. Boleh jadi membuat kita seperti sekarang begitu. Nah, salah satunya yang saya ingat ketika mungkin saya usia 4 atau 6 tahun, 4 sampai 6 tahun saya tidak hafal pastinya, tapi saya masih ingat saya belum sekolah, saya masih kecil, saya menggunakan kemeja berwarna putih gitu ya. Saya bertanya pada ibu saya, "Ibu, siapa itu Allah?" gitu ya. Bahasa Sunda lah ya. Ditranslate ke bahasa Indonesia. Gitu ya. Siapa Allah gitu ya. Kemudian ibu saya, semoga Allah merahmatinya, mengatakan Allah adalah Tuhan yang menciptakan kamu gitu. Kemudian karena pada saat itu saya ingat rumah saya bagian belakang itu sedang dibangun. Di sini hadir juga sebenarnya kerabat saya, ada keponakan saya gitu ya. Eh, saat itu rumah saya sedang dibangun bagian belakangnya. Nah, saat itu saya melihat bata-bata yang ditumpuk begitu ya. Saya bertanya kembali kepada ibu, apakah Allah menciptakan kita sama seperti kita membuat rumah ini gitu ya. Nah, saya lupa saat itu jawaban ibu seperti apa gitu ya. Tapi itu salah satu momen dialog iman saya bersama ibu gitu. Kemudian ada lagi momen dialog iman bersama dengan ayah gitu ya. Sama, saya masih ingat saya juga masih belum sekolah. Entah mungkin menginjak usia sekolah yang mungkin 6 tahun begitu. Pada saat itu, pada saat saya sedang bermain gitu ya, bermain malam hari gitu, bermain biasalah goleran-goleran gitu, anak kecil gitu. Saat itu
ayah tuh berkata gitu ya, saya tidak tahu apa yang mengawalinya, tapi yang saya ingat itu justru nasihatnya. Jadi saat itu ayah berkata, jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan membunuh. Nah, itu paling tidak dialog-dialog iman gitu ya, yang ditanamkan kepada orang tua kita, yang boleh jadi itu membentuk kita sehingga hari ini. Nah, saya yakin setiap kita juga memiliki momen-momen tersebut dengan orang tua kita. Pertama, tentu mungkin kalau sekarang Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, boleh jadi bukan boleh jadi, ini saya lah ya, ini saya merasa saya merasa tidak lebih baik dibandingkan orang tua saya ketika mendidik saya, gitu ya. Tapi saya menginginkan anak saya lebih baik daripada saya. Jadi sebuah plot twist yang ini sekali gitu ya, yang sangat membingungkan sekali gitu. Saya ingin anak saya lebih baik dari saya, tetapi saya tidak merasa lebih baik dalam mendidik anak saya dibandingkan pendidikan orang tua saya kepada saya. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dialog iman ini sebenarnya kuncinya satu dalam menanamkan iman kepada anak ini gitu ya. Dialog itu hanya salah satu metode. Yang paling utama kan bagaimana menanamkan imannya begitu ya. Nah, menanamkan iman itu hanya salah satu menanamkan iman ini kuncinya itu Allah sudah kasih gitu ya dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka yang mereka maksudnya orang tua tadi khawatir terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kuncinya 3 ya, takut, takwa, dan berkata yang benar. Insya Allah ketika kita merasa takut kepada Allah gitu ya, dengan ketakutan yang bukan sekadar takut ya, tapi kita kan takut kepada sesuatu karena kita mengetahui sesuatu, merasakan keberadaan sesuatu begitu. Kemudian bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya, kemudian melaksanakan perintahnya, serta berkata yang benar, tidak berbohong. Kemudian termasuk kepada anak ya, termasuk kepada anak, jangan sampai kita berbohong kepada anak meskipun anak tidak tahu kalau dia dibohongi, tapi jangan sampai kita melakukan hal tersebut begitu. Karena yang demikian kata Rasulullah tetap dicatat sebagai kebohongan untuk orang tuanya begitu. Dulu ada sahabat saat itu dia masih kecil, kemudian Rasulullah datang ke rumahnya begitu, kemudian sahabat ini dipanggil oleh ibunya. Nah, sini sini gitu ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia begitu, sini. eh, Ibu mau ngasih ini, mau nggak nih gitu ya kayak gitu. Mungkin seperti itu gitu. Kemudian kata Rasulullah, apa yang telah engkau siapkan untuk diberikan kepada si anak gitu ya. Kemudian ibunya menjawab kurma gitu. Nah, seandainya engkau tidak memberikannya, tentu akan dicatat sebagai kebohongan untukmu. Jadi jangan selalu berkata perkataan yang benar, termasuk pada anak, gitu, jangan berbohong. Ini kunci, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menanamkan anak sama gitu ya. Saya juga masih belajar untuk bagaimana meningkatkan ketakutan kepada Allah gitu ya, rasa takut, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah, serta bagaimana berkata-kata dengan benar. Baik berkata yang benar kepada anak, berkata yang benar kepada teman gitu ya, kepada istri atau kepada pasangan, atau berkata kepada yang lainnya gitu, termasuk pada orang-orang yang tidak kita suka begitu. Nah, paling tidak dalam penanaman iman, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin mungkin Teh Kiran gitu ya di komunitas hebat membahas lebih jauh terkait bagaimana fitrah keimanan seorang anak dipupuk. Paling tidak yang kami lakukan gitu ya, yang kami lakukan di keluarga kami, Allah alam kami juga masih belajar terkait dengan bagaimana penanaman iman pada anak-anak kami. Itu paling tidak ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, membiasakan kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah dan sebagainya. Tentu kita semua sudah memahami kapan kalimat-kalimat tersebut keluar dan kapan kalimat-kalimat tersebut atau kapan kalimat-kalimat tersebut diucapkan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenalkan sifat-sifat Allah gitu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Memberi dan sebagainya, sehingga anak mengetahui bahwa semua hal di dunia yang kita terima adalah pemberian Allah, semua akan diperhitungkan oleh Allah, Allah Maha Adil dan sebagainya. Kemudian mengenalkan ciptaan-ciptaan Allah, terutama dalam hal ini adalah objek-objek yang mampu diindra oleh anak gitu. Ini anaknya kalau berbicara anak mungkin bisa dari 0 sampai dengan 12 tahun begitu. Ini objek-objek yang bisa diindra oleh anak. Misalnya ya yang terlihat ya pohon, ya gunung, ya awan, ya rambut dan sebagainya begitu. Bukan objek-objek yang
apa namanya, ya termasuk objek-objek yang tidak terlihat oleh anak juga bisa dikenalkan, cuman mungkin tahapannya berbeda. Untuk anak-anak yang masih berusia 3 tahun begitu, itu kan mereka lebih mudah mengenalkan kita bercerita atau kita berdialog tentang objek-objek yang bisa diindra oleh anak. Lihat kucing, kita ceritakan tentang kucing begitu. Nah, mungkin anak di atas 7 tahun itu mungkin sudah mulai itu bisa diajak dialog tentang jin, tentang malaikat atau makhluk Allah yang lain. Kemudian mengenalkan apa yang Allah sukai dan tidak sukai begitu. Nampaknya ini juga sudah banyak dilakukan oleh para orang tua, terutama orang tua yang menginginkan generasi setelah mereka lebih baik dibandingkan mereka. Seperti apa namanya, makan sambil duduk begitu ya. Kemudian baca basmalah pakai tangan kanan, kalau memberi atau menerima sesuatu menggunakan tangan kanan dan sebagainya. Ini sudah banyak dilakukan. Tinggal yang paling penting gitu ya. Bagaimana agar adab-adab yang Allah sukai dan tidak sukai tadi itu dibiasakan, bukan hanya pada anaknya saja, tapi pada orang tuanya. Karena adab tidak bisa diajarkan dengan tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, tapi bisa diajarkan dengan pembiasaan. Salah satunya adalah keteladanan dari orang tuanya, begitu. Kemudian menyampaikan kisah-kisah iman dan keteladanan. Saya rasa kisah-kisah iman dan keteladanan juga sangat banyak kita temukan. Bahkan mungkin dari kecil juga kita sudah mengetahui, kenal gitu ya, kisah para nabi. Meskipun mungkin yang kita tahu hanya bagian-bagian tertentu saja gitu ya. Itu tidak masalah gitu. Anak kecil kan senang diceritakan. Kita salah satu membangun penanaman iman tersebut dengan bercerita kepada anak tentang kisah-kisah iman atau keteladanan. Baik itu kisah-kisah yang memang secara langsung oleh Rasulullah sebutkan begitu ya, atau disampaikan atau dari para ulama, maupun kisah-kisah lain yang penting dia memiliki unsur keteladanan untuk dicontoh oleh anak, dan lebih penting lagi kalau sepertinya memiliki unsur keimanan gitu ya, kisah-kisah keimanan. Baik, nah kira-kira kalau kita berbicara tentang iman, Bapak Ibu, jadi kan kita tadi mau menanamkan iman gitu ya. Iman itu apa gitu kira-kira seperti itu. Apa yang harus kita sampaikan kepada anak terkait keimanan? Nah, muatan iman itu kurang lebih ini saya berikan tanda titik-titik biar bisa dilanjutkan begitu. Tapi paling tidak 4 hal ini yang terpikirkan gitu oleh saya. Yang pertama, muatan iman itu adalah kecintaan makhluk kepada Sang Kholik gitu ya. Jadi kita tidak beriman kalau kita tidak mencintai Allah begitu. Nah, jadi muatan yang kita sampaikan kepada anak bagaimana membuat kita dan anak gitu ya, ketika kita berdialog tadi itu semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuknya tadi bisa mengenalkan sifat-sifat Allah gitu ya, bisa menyampaikan kisah-kisah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ketaatan makhluk. Jadi muatan iman itu bagaimana agar agar apa yang kita sampaikan itu membuat anak semakin taat kepada Allah gitu ya. Paling tidak dengan apa yang Allah sukai dan apa yang tidak Allah sukai. Dengan kalau mungkin anak kecil kalau sholat dan lain sebagainya kan karena belum wajib begitu ya, minimal dari adab-adab yang mereka lakukan, buang sampah gitu ya, dibiasakan untuk diajarkan untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan gitu ya. Kemudian rumah rapi, diajarkan untuk merapikan apalagi hasil mainannya sendiri begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya muatan iman adalah ketakutan makhluk. Bagaimana kita sebagai seorang hamba itu merasa takut akan siksa Allah gitu ya, merasa takut akan Allah itu sendiri begitu. Uh, dalam salah satu dialog iman yang kami lakukan di keluarga. Jadi pada saat itu malam bulan purnama saat itu, ayah bunda sekalian, saya mengajak istri dan saya mengajak anak-anak, nah, istri ikut. Nggak lah, mengajak istri dan anak-anak keluar gitu ya, keluar. Alhamdulillah kami bertempat tinggal tidak jauh dari lapangan yang cukup luas, memang bukan lapangan, itu sawah gitu ya. Eh, kami ke sawah, kemudian kami melihat bulan purnama. Nah, dialog begitu ya. Kemudian saat itu bulan purnama kan besar ya, ukurannya besar. Bulannya tuh sempurna dan alhamdulillah saat itu cerah sekali sehingga bulan tidak tertutup sesuatu begitu. Nah, saat itu disampaikan ini kira-kira begitu ya. Kira-kira kalau sepertinya bulan semakin mendekat ke bumi atau bulan berukuran sangat besar gitu ya. Apa yang anak-anak rasakan begitu? Ada yang menjawab takut, ngeri dan lain sebagainya begitu. Nah, itu jadi modal kita untuk
berdialog lagi gitu. Dengan makhluk Allah bulan saja ketika ukurannya menjadi lebih besar gitu ya dari sekarang, bahkan mendekat kepada kita ukurannya besar sekarang, kita merasa takut, apalagi pada zat yang maha besar begitu, pada zat yang maha besar. Nah, itu kita salah satu penguatan iman adalah merasa takut kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah merasa yakin. Merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin, oh ini Islam yang benar nih gitu ya. Dan semakin kokoh gitu ya, yakin dan kokoh maksudnya. Semakin kokoh pendiriannya, tidak tergoda oleh hal-hal yang lain. Bahkan pemikiran-pemikiran yang lain itu selama mencelenceng, dia tolak begitu. Ayah bunda sekalian, mungkin tidak asing bagi kita gitu ya. Salah satu pembunuh, bukan salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman bin Muljam, Ibnu Muljam. Ibnu Muljam, ayah bunda sekalian, dia bukan orang kafir gitu ya. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, dia orang Islam. Dia orang Islam. Dia orang Islam. Kemudian dia punya kelebihan gitu ya. Bukan orang Islam biasa. Bukan orang Islam munafik gitu ya. Dia punya kelebihan. Dia adalah seorang mukri. Mukri adalah orang yang mampu menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran sampai ke sanadnya ke Rasulullah. Gitu ya. Jadi orang yang paham Al-Quran, mampu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran waktu itu tidak mudah. Menghafal Al-Quran waktu itu tidak mudah. Karena nggak ada syakalnya. Nggak ada fatah. Bahkan bukan cuma nggak ada syakal. Nggak ada titik-titiknya. Jadi baya, tata, itu semuanya sama. Jim, haho, itu semuanya sama bentuknya. Betul ya Kak. Shin itu semuanya sama bentuknya. Gitu. Jadi beliau punya kedudukan yang cukup tinggi gitu ya. Seorang mukri. Bahkan beliau diutus oleh Umar bin Khattab ketika Amr bin As, gubernur Mesir, meminta meminta orang yang bisa mengajarkan Al-Quran ke orang-orang Mesir. Nah, beliau yang diutus, Abdullah bin Muljam. Tapi pada masa akhir gitu ya, pada masa Khulafaur Rasyidin, beliau lah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, Bapak ayah bunda sekalian begitu. Seorang penghafal Al-Quran, seorang mukri gitu ya, tapi keyakinannya bisa digoyahkan karena pemikiran-pemikiran Khawarij gitu. Jadi kita berlindung dari itu semua. Jadi nanti silakan bisa ditambahkan. Ini kita penguatan iman. Nah, kemudian saya mau masuk ke selanjutnya. Ini adalah khutbah yang Rasulullah sampaikan kepada Dimad dari Bani Asdi Sanu'ah. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan kisah tentang Dimad ini. Dia adalah seorang dukun, seorang supranatural, seorang paranormal, orang yang tukang sihir, tukang tenung, ahli nujum, itu semuanya dia hafal gitu ya. Tukang syair dia semuanya hafal. Dia mengarungi lautan, mengarungi daratan begitu. Kemudian dia datang ke Mekah, dia mendengar orang-orang bodoh di Mekah, orang-orang jahiliyah di Mekah itu berkata, dia datang ke pasar, mendengar omongan orang-orang Mekah, Muhammad seorang yang gila. Dia datang ke Ka'bah, mendengar omongan yang sama, dan seterusnya gitu. Ini orang-orang Mekah mendengar membicarakan Muhammad orang gila gitu ya. Siapa Muhammad? Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan beliau dan bisa menyembuhkan gitu, karena beliau ahli ruqyah juga gitu. Nah, akhirnya bertemulah Dimad dengan Rasulullah gitu ya. Muhammad, saya bisa mengobatimu gitu ya. Dengan izin Allah saya bisa mengobatimu. Maukah engkau aku obati? Kira-kira begitu. Nah, kemudian Rasulullah membaca ini yang biasa sering digunakan oleh para khatib gitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah, dan seterusnya. Amma ba'du. Nah, setelah mendengar itu, Dimad terkesima. Kemudian minta ulangi. Maka Rasulullah mengulangi. Sampai dengan 3 kali. Rasulullah mengulangi sampai dengan 3 kali. Nah, setelah Dimad mendengar itu semua, Dimad menyatakan dirinya masuk Islam. Kata Dimad, aku telah mengarungi lautan, aku telah mengurangi daratan gitu ya. Aku tahu tukang sihir, tukang tenung, ahli nujum, tapi aku belum pernah mendengar yang seperti ini. Kembalikan tanganmu, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nah, akhirnya Dimad masuk Islam, dan begitu juga kaumnya masuk Islam. Dimad yang seorang supranatural tadi begitu ya. Nah, ayah bunda sekalian, jika kita memaknai kisah Dimad ini gitu ya, dari kisah Dimad ini, kita melihat bahwa Dimad masuk Islam, masuk iman ke dalam hatinya gitu ya, masuk iman ke dalam hatinya itu melalui ucapan, melalui indera pendengarannya.
melalui indera pendengarannya. Mungkin dia juga melihat sosok Rasulullah gitu ya, melalui indera penglihatannya. Tapi pada saat itu yang jelas indera pendengaran dan penglihatan yang digunakan sehingga iman masuk ke dalam hatinya. Di sini gitu ya, kita tidak memungkiri bahwa iman itu dapat merasuk ke dalam jiwa kita melalui salah satu atau beberapa indera kita. Dalam kasusnya di mat ini, indera yang berperan adalah indera penglihatan dan indera pendengaran. Nah, tidak menutup kemungkinan indera-indera yang lain juga berperan begitu untuk menjadi jalan masuknya iman ke dalam hati kita. Nah, begitu pula gitu ya, begitu pula beberapa kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama pingsannya Nabi Musa. Nabi Musa ingin melihat Allah. Ini bentuk ke apa namanya? Bentuk indera yang tentu di belakangnya ada akal gitu ya. Akalnya memantik dia untuk makhluk-makhluk terlihat gitu ya. Saya ingin melihat kholik nih gitu ya. Saya ingin melihat Allah. Nah, subhanallah gitu ya, Nabi Musa Allah dalam surat Al-A'raf disampaikan, engkau tidak perlu melihatku, tapi lihatlah kepada gunung itu. Akhirnya luntuh gitu ya. Luluh gunungnya dan Nabi Musa langsung bertaubat kepada Allah. Kemudian hidangan untuk Hawariyun atau pengikut Nabi Isa alaihissalam. Hawariyun mereka yakin kepada Nabi Isa, tapi mungkin akalnya gitu ya, akalnya itu ini apa namanya memantiknya untuk ya Isa gitu ya, apakah engkau bisa menurunkan hidangan gitu. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah dan Allah menurunkan hidangan dari langit. Itu di surat Al-Maidah. Kemudian burung-burung Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama di surat Al-Baqarah menyatakan bagaimana cara engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati gitu, mengumpulkan orang yang sudah mati. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih burung-burung, membaginya menjadi di 4 bukit gitu, dan kemudian memanggilnya dan datanglah semua burung-burung tersebut gitu. Kemudian tidurnya Uzair, ini juga di surat Al-Baqarah, semuanya tidurnya Uzair yang ketika tidur kemudian ia bangun 100 tahun kemudian begitu. Nah, semuanya apa namanya ya? Semuanya kisah-kisah yang muatan imannya itu bisa tambah cinta, bisa tambah yakin, bisa tambah takut dan sebagainya. Nah, ya Bunda sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa selain melalui indera gitu ya, pemantik di belakangnya itu adalah akal. Apalagi bagi anak-anak gitu ya, bagi anak-anak mungkin usia-usia anak kecil itu daya imajinatifnya masih tinggi gitu, daya imajinatifnya masih tinggi, akalnya tuh masih terus berkembang, belum terbebani oleh cicilan, belum terbebani oleh beban-beban kehidupan gitu. Begitu. Nah, makanya gitu ya, menjadi hal yang perlu kita optimalkan untuk menanamkan iman kepada mereka karena akal mereka masih baru dan masih terus akan berkembang. Nah, ini kira-kira buku yang ditulis gitu. Kira-kira saya termasuk yang keluarga yang mengonsumsi buku-buku anak di tempat kami mungkin cukup banyak begitu ya. Tapi alhamdulillah anak-anak kami juga senang sekali membaca buku atau mendengarkan buku gitu ya, kalau bagi anak yang belum bisa membaca. Nah, saya melihat buku-buku anak yang ada gitu ya, itu banyak yang menampilkan tokoh bunda, gitu. Banyak yang menampilkan tokoh bunda. Nah, ini peran ayah kayak gimana ya? Yang ada bunda terus gitu. Padahal kalau kita melihat ayah bunda sekalian, dialog di dalam Al-Quran, saya pernah mengumpulkan gitu ya tulisan. Saya pernah mengumpulkan tulisan dialog ayat-ayat tentang dialog Al-Quran, ayat-ayat tentang dialog Al-Quran gitu ya, ayat-ayat Al-Quran tentang dialog orang tua anak gitu ya, yang direkam oleh Al-Quran itu ada paling tidak gitu ya, kalau dari segi pelaku itu ada 17. 14 adalah dialog ayah dan anak, baik dari ayahnya ke anaknya maupun dari anak ke ayahnya. Kemudian 2 dialog adalah ibu anak, baik dari ibu ke anak maupun dari anak ke ibu, dan 1 dialog orang tua anak. Jadi tidak disebutkan apakah dia ibu atau ayah, kedua orang tua aja gitu ya. Jadi 14, 2 dan 1. Nah, jadi udah kelihatan komposisinya tuh dari 14 dialog tersebut gitu ya, dari 14 dialog ayah anak tersebut muatannya banyak, muatan iman gitu ya, Luqman pada anaknya, Yakub kepada anak-anaknya dan sebagainya. Nah, 2 dialog ibu dan anak, jadi 14 itu peran ayah, 2 itu ibu gitu, dialog yang Allah rekam dalam firman-Nya. Nah,
di antara dua dialog ini gitu, di antara dua dialog ini, satu itu dialognya anak kepada ibu, yaitu dialognya Isa kepada Maryam. Ini di surat Maryam, meskipun para ulama tafsir memperdebatkan gitu ya antara siapa yang jadi kalimatnya itu fanadaha min tahtiha, maka dia menyerunya dari tempat yang rendah. Nah, yang menyerunya itu diperdebatkan oleh para ulama ahli tafsir. Apakah dia Jibril? Kalau dilihat di terjemahan terjemahan Kementerian Agama, kita melihat terjemahannya itu Jibril. Ya, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Nah, tapi kalau melihat di tafsir At-Tabari, itu disebutkan banyak riwayat yang menyampaikan gitu ya kalau itu adalah Isa. Jadi Isa yang kecil yang baru lahir itu langsung menyeru ibunya gitu, menyeru ibunya. Makanya katanya secara logisnya gitu ya. Makanya ketika di ayat selanjutnya ketika Maryam membawa Isa ke hadapan kaum Bani Israel, kan Maryam diperintahkan untuk berpuasa ya, dan puasanya pada saat itu nggak boleh ngomong begitu. Maryam diperintahkan untuk berpuasa. Nah, ketika Bani Israel bertanya, ya ukhta Harun gitu ya, sesungguhnya ibumu bukan pezina gitu. Nah, terus kemudian fasyarot ilai, kata Maryam bukan kata Maryam, fasyarot ilai, maka Maryam menunjuk, memberi isyarat kepada anaknya gitu ya. Kira-kira ketika ini anak dari mana nih? Kan ibumu bukan seorang pezina gitu. Nah, kemudian Maryam menunjuk anaknya, memberi isyarat untuk orang-orang ngobrol dengan anaknya. Dan saat itulah Isa berbicara. Nah, ulama ahli tafsir gitu ya yang berpendapat bahwa yang menyeru Maryam ketika lahiran itu adalah Nabi Isa, itu mengatakan tidak mungkin Maryam mengetahui Nabi Isa sudah bisa berbicara, atau tidak mungkin Maryam memberikan isyarat kepada bayi kalau dia tidak mengetahui Nabi Isa sudah bisa berbicara gitu ya. Itu satu dialog anak kepada ibu dari dua dialog ibu anak di dalam Al-Qur'an. Nah, satu lagi ini yang menarik Bapak Ayah Bunda sekalian. Satu lagi dialognya adalah dialognya ibu Nabi Musa kepada saudarinya Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas. Wa qalat li ukhtihi qusi, dan dia berkata kepada saudara perempuannya, kepada saudara perempuan Musa, qusi, ikutilah dia gitu ya. Ini pembicaraannya ketika Nabi Musa dihanyutkan ke sungai begitu. Nah, anggaplah dialog yang benar-benar dari ibu ke anak itu berarti kan cuma satu gitu ya dalam Al-Qur'an. Karena yang satu lagi itu dialog anak ke ibu. Nah, muatan dialog ibu ke anak itu isinya adalah kekhawatiran. Sedangkan 14 dialog ayah anak itu isinya semuanya iman. Gitu ya, Nabi Yakub ketika anak-anaknya berbohong, kemudian Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail, Nabi Nuh ketika anak-anaknya pergi ke gunung gitu ya. Kemudian dan sebagainya, Lukman kepada anaknya. Jadi ayah dengan anak itu muatannya iman gitu ya, muatannya muatan iman. Sedangkan ibu dengan anak itu muatannya kekhawatiran. Gitu, muatannya kekhawatiran. Makanya dalam salah satu ceramahnya gitu ya, guru kami itu mengatakan jangan jadi ayah yang bisu karena banyak dialog tuh tentang ayah gitu ya dengan anak tuh. Sedangkan ibu dialognya satu tapi kekhawatiran, makanya ibu-ibu sering nanya udah makan belum gitu ya. Kemudian nanti sekolahnya gimana, PR di rumah yang sibuk ngurusin ibunya gitu ya. Karena fitrahnya tadi kekhawatiran tadi, dan Allah pun merekam dialog kekhawatiran seorang ibu pada anaknya begitu. Nah, kemudian kira-kira melihat itu gitu ya, kira-kira mana buku yang ada beberapa buku memang menampilkan peran ayah. Kemudian bertema dasar keimanan gitu ya, di dasarnya bagaimana buku ini dibuat dengan menampilkan peran utamanya ayah, bertema dasarnya keimanan, kemudian mengenalkan Allah lewat ciptaannya, melalui ciptaannya. Sama seperti tadi ya, karena indera ini salah satu jalur dari indera kemudian masuk dicerna oleh akal gitu ya, kemudian dari akal ini bisa turun ke hati, menambah keimanan, atau bahkan turun ke hati merusak keimanan begitu. Jadi macam-macam sekali tergantung bagaimana hidayah dan bagaimana akal kita mencernanya. Kemudian merangsang anak berpikir karena anak otaknya masih akalnya masih tidak seperti kita gitu ya, mereka masih daya imajinatifnya begitu tinggi. Kemudian aktivitas bersama anak yang aplikatif, jadi bagaimana kegiatan ini gitu ya, itu bisa juga dicontoh oleh ayah bunda di rumah. Seperti tadi alhamdulillah gitu ya, tadi anaknya Teh Kiran gitu ya
Bunda kapan kita nanam? Kemudian dialog iman yang saintifik. Dialog iman yang saintifik itu yang bisa kira-kira dicerna oleh akal begitu ya, yang bisa masuk ke akal begitu. Bukan dalam bentuk dikte. Sebenarnya tidak masalah, nanti ada lagi bagian tentang dialog iman berupa dikte-dikte kepada anak begitu ya, seperti apa namanya? Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Itu adalah sebuah dikte dan itu oke gitu. Itu hanya salah satu bagian dialog iman yang juga menanamkan iman kepada anak gitu. Di samping yang saintifik atau yang bisa diterima akal. Tapi ada syaratnya gitu ya. Selain ada larangan tadi, ada syaratnya. Luqman menyampaikan dengan panggilan yang sangat sayang, begitu panggilan mesra, ya bunayya, bukan ya waladi, bukan ya ibni begitu, tapi ya bunayya, wahai anakku begitu. Kemudian Luqman menyampaikan la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Kemudian Luqman juga menyampaikan inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang agung, kezaliman yang begitu besar begitu. Jadi diktean ada lagi. Nah, ini dialog iman yang saintifik begitu. Jadi ini kira-kira makanya muncul buku apa ya? Oh iya, dari aktivitas yang pernah kami lakukan di rumah, yaitu kami dulu pernah menanam kacang-kacangan begitu ya. Kemudian saya juga karena bukan senang, beberapa waktu luang saya gunakan untuk menulis aktivitas bersama anak. Jadi saya tulis aktivitas dialog-dialog saya dengan anak-anak, meskipun di buku ini ada dialog-dialog yang saya tambahkan gitu ya, atau yang saya rekayasa. Tidak murni semuanya yang dilakukan saya dengan anak-anak atau dialog yang saya lakukan dengan anak. Nah, jadi tadi salah satunya nanti yang akan fokus di sini adalah bagaimana mengenalkan Allah, menanamkan iman kepada anak melalui dialog iman. Dialog iman yang saintifik begitu ya, yang mampu dicerna oleh akal anak. Mungkin secara lebih banyak porsi ini sebenarnya jatuhnya pada ayah gitu ya, tapi Bunda tidak perlu khawatir karena Bunda juga memiliki porsi yang besar dalam menanamkan iman kepada anak, seperti membacakan kisah-kisah mereka ketika tidur gitu ya, kemudian mengenalkan sifat-sifat Allah. Itu juga bagian dari aktivitas Bunda dalam rangka menanamkan iman kepada anak-anak ayah Bunda begitu. Nah, ini kalau sepertinya menanamkan iman berupa dialog yang tadi yang saintifik begitu, karena anak-anak masih sangat imajinatif begitu. Ini kira-kira teknis, mohon maaf ini lebih jauh ke teknis gitu, karena saya juga melihat beberapa buku parenting tuh banyaknya ngebahasnya tentang dalil gitu ya, kemudian tentang contoh di masa lalu gitu ya. Nah, kira-kira apa aplikatifnya ya ketika digunakan di masa sekarang begitu. Oh ya udahlah, makanya saya masuk ke ranah lebih teknis supaya bisa dicontoh oleh ayah bunda sekalian gitu ya. Paling tidak membuat ayah bunda, oh ini bisa dilakukan gitu. Nah, pertama untuk teknis kira-kira mengenalkan Allah melalui ciptaan. Allah melalui ciptaannya, pertama tentukan objek. Objek ini adalah objek-objek yang mampu dilihat oleh indra oleh anak begitu. Bisa yang dilihat, yang bisa didengar, bisa yang dirasa, diraba, dicium dan lain sebagainya. Jadi tentukan objek terlebih dahulu. Kemudian cari poin-poin kemahakuasaan Allah pada objek tersebut. Gitu ya. Contoh tadi pada kecambah, sebenarnya kalau yang atau nggak cuma kecambah, pada yang lain gitu, itu sangat banyak sekali objek yang mungkin bagi kita itu perkara yang biasa gitu ya. Daun berwarna hijau, kenapa daun berwarna hijau? Mungkin bagi kita biasa, apalagi kalau kita udah belajar biologi, oh itu kan karena zat klorofil gitu. Tapi bagi anak itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa daun berwarna-warni? Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, bahkan ada yang oranye begitu ya. Itu bagi anak tuh imajinatifnya akan bermain begitu. Nah, padahal kita juga yang belajar biologi belum tentu kita tahu begitu ya tentang kemahakuasaan Allah dalam menciptakan daun sehingga berwarna-warni tadi gitu. Kemudian melihat yang lain, melihat gunung, melihat burung, kenapa burung bisa terbang. Nah, cari poin-poin kemahakuasaan Allah pada objek tersebut. Pasti setiap ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, jadi pasti punya nilai kemahakuasaannya gitu ya, nilai kemahakuasaan Allah pada objek gitu. Jangankan pada objek yang lain, pada kita pun sama gitu ya. Kenapa kita mampu berkedip atau kenapa gigi kita tumbuh tapi tidak panjang-panjang gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian desain aktivitas atau rencanakan aktivitas dan pertanyaan. Jadi setelah kita menentukan contoh laut gitu ya, laut itu luas, laut itu dalam, laut itu
laut itu biru dan sebagainya, laut itu asin dan sebagainya. Kemudian desain aktivitasnya, kira-kira apa ya aktivitasnya? Apa kira-kira aktivitasnya? Main aja ke laut gitu ya. Main ke laut, kemudian dari ke laut kita desain pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya? Misalnya, nak, kira-kira kalau kita bisa nggak bernapas di dalam laut gitu ya? Atau nak, kita kenapa ya kita bisa mengambang di laut dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi bagi anak itu imajinasinya akan bermain, akan menerka begitu ya. Sampai nanti pada titik kesimpulan dia tidak tahu jawabannya sebenarnya, meskipun dia nanti jawab secelotehnya dia aja begitu. Kemudian yang terakhir adalah cari atau buat momen tadi ya. Ketika kita mendesain sesuatu, cari atau buat momen tersebut. Anak-anak pasti senang diajak jalan-jalannya, senang diajak jalan-jalan gitu ya, baik oleh ayah ataupun oleh bundanya begitu. Jadi kalau memang harus jalan-jalan, jalan-jalan dengan anak dengan desain aktivitas, dengan aktivitas dan pertanyaan yang sudah kita desain begitu. Nanti sangat mungkin tidak sesuai. Kita nanya apa dijawab apa, udah gitu udah aja. Tapi itu bisa berkembang, ayah bunda sekalian. Itu bisa berkembang pertanyaannya begitu, atau jawabannya bisa berkembang. Kita tidak perlu khawatir jawaban kita salah gitu ya. Kita jawab setahu kita dan kita berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk untuk mudah menjelaskan kepada anak. Dan kita berdoa kepada Allah supaya ya Allah ini dalam rangka menanamkan iman gitu ya, dalam rangka mengenalkan Engkau kepada anak kami begitu ya, atau dalam rangka melepaskan kewajiban, karena kan kewajiban kita menjaga anak kita dari api neraka begitu. Nah, contohnya ya bunda sekalian, di Ramadan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu mungkin ya, anak terbesar kami Bro mungkin saat itu usianya masih 7 atau 7 tahun mungkin ya. Beliau bertanya pada saat Ramadan, kita udah makan gitu ya, lagi makan pada buka, terus ngobrol-ngobrol ringan. Nah, Ibrahim nanya gitu ya, karena dia mungkin teringat Nabi Isa. Ya, kalau sekarang Nabi Isa puasa enggak gitu. Nabi Isa kan masih hidup ya. Beliau mengetahui Nabi Isa tuh masih hidup, tapi hidupnya di langit. Nah, sekarang beliau puasa enggak tuh di langit? Begitu ya. Nah, dari situ saya nggak tahu jawabannya apa gitu, tapi gimana ya jawabnya? Jadi jawaban jangan cukup wallahu alam, jangan cukup gitu ya. Jangan cukup wallahu alam. Wallahu alam itu di akhir gitu ya. Wallahu alam di akhir. Sebelumnya perkaya keimanan anak dengan jawaban-jawaban kita begitu. Kita sampaikan. Nah, Nabi Isa itu memang sekarang masih hidup gitu ya. Rasulullah pernah bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua ketika beliau Isra Mi'raj begitu. Kemudian Nabi Isa dulu juga berpuasa begitu. Tapi bukan puasa Ramadan dan seterusnya gitu. Kemudian kita sampaikan di langit dan di bumi itu perbedaan waktunya sangat jauh sekali. Tetapi langit mengetahui kalau sepertinya langit tahu gitu ya, langit tahu kalau sepertinya di bumi sedang terjadi bulan Ramadan. Makanya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, gitu, setan-setan dibelenggu begitu. Kemudian Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan juga begitu. Jadi langit tahu. Nah, baru di akhir setelah diperkaya pengetahuan atau keimanan dan tadi ya bisa menambah kecintaan, bisa menambah ketakutan, bisa menambah keyakinan ataupun bisa hal yang lainnya begitu ya, terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita sampaikan. Nah, ayah tidak tahu apakah sekarang Nabi Isa di langit itu berpuasa Ramadan atau tidak begitu. Tapi kalau Nabi Isa sekarang turun gitu ya, udah turun, dia wajib mengikuti ajarannya Nabi Muhammad meskipun dia dulu diturunkan kitab Injil kepada beliau begitu. Nah, itu bisa kita sampaikan. Tadi sangat mungkin desain aktivitas dan harus pertanyaan belajar ya Karam ya. Tidak sesuai. Ya, betul. Begitu. Oke, nah contoh yang di buku Campa ini mungkin inti dari pembuatan inti dari pertanyaan di buku ini gitu ya. Jadi ayah bunda kalian bisa melakukan juga di rumah gitu ya. Coba nanam biji kecambah kan nggak susah ya. Biji kacang hijau itu ya 8.000 dapat gitu ya, seperempat gitu mungkin. Kemudian tanam aja beberapa biji gitu ya di tanah atau bahkan di media kapas begitu. Tambah air itu besoknya mungkin udah mulai tumbuh tuh. Besok atau 2 hari atau 3 hari kemudian itu udah mulai tumbuh daun, udah mulai tumbuh, udah mulai meninggi begitu. Nah, pertanyaannya sederhana ketika saya membersamai anak terkait dengan eksperimen ini gitu ya. Eksperimen ini. Nah, bagaimana bisa ya pohon yang ini tumbuh lebih kecil daripada yang itu? Pasti ketika menanam lebih dari satu tuh ada pohon yang tingginya segini, ada pohon yang tingginya segini gitu ya. Itu jadi bahan. Jadi
bahan kita untuk berdialog dengan anak. Kenapa ya nak? Kok bisa ini tumbuh yang ini tumbuhnya lebih tinggi dari ini? Nah, apa jawaban anak-anak? Anak-anak akan menjawab sekenanya gitu ya. Oh, yang ini kakaknya kali. Gitu. Yang ini kakaknya kali. Oh, yang ini makannya banyak nih gitu. Atau hal lain yang ya tidak perlu disalahkan juga gitu. Sama juga imajinasi anak-anak gitu. Nah, itu kira-kira yang direkam di buku ini. Kemudian dari sana disampaikan kenapa kok dia tahu kalau dia harus tumbuh di tanah. Ya, kenapa dia tahu kalau dia lihat yang di toples itu tidak pada tumbuh. Tapi kenapa ketika disimpan di tanah atau di media tanam gitu ya, yang lainnya itu dia tahu dia tumbuh gitu. Kenapa dia tahu? Nah, itu ya itu nanti anak-anak juga jawab sekenanya gitu ya. Oh, yang karena punya mata kali gitu ya dan lain sebagainya gitu. Kemudian baru disampaikan terkait dengan kemahakuasaan Allah. Nah, muatan iman yang saya ingin tanamkan dalam buku ini adalah tentang ketaatan. Nah, Bunda sekalian, dalam buku ini gitu ya, ini muatan di baliknya itu tentang ketaatan, bahwasanya biji-bijian itu semuanya tumbuh karena ketaatannya kepada Allah dan tidak tumbuh karena ketaatannya kepada Allah juga. Jadi jangan samakan ketaatan kita makhluk manusia gitu ya dengan ketaatan makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain gitu ya, kecuali mungkin yang kita tahu seperti setan atau jin, seperti jin dan manusia itu punya potensi fujur roha wa taqwaha gitu ya, jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Tapi makhluk-makhluk Allah yang lain gitu ya, yang wallahu alam mereka diperintahkan ya mereka ikut atau mereka taat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan dia tumbuh ya tumbuh. Allah perintahkan dia tidak tumbuh ya tidak tumbuh. Begitu. Nah, kira-kira muatan iman yang dalam buku ini adalah muatan ketaatan, bahwa tidak ada biji yang tumbuh kecuali dengan izin Allah dan tidak ada biji yang tidak tumbuh kecuali atas izin Allah. Begitu ayah bunda sekalian. Nah, kemudian mungkin dalam beberapa teknis pertanyaannya tuh kadang anak-anak suka bertanya juga ya. Jadi ketika kita melempar pertanyaan, anak-anak menjawab, kadang-kadang anak melempar lagi pertanyaan. Nah, itu silakan ya itu kan bagian dari dialog ya. Kalau dialog cuma searah doang nggak seru gitu. Nah, ada yang menarik ya bunda sekalian, ini salah satu hadis favorit saya gitu ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan menurut Syekh Su'aib Al-Arnaud gitu ya, salah satu ulama hadis abad ini, beliau mengomentari hadis ini sesuai dengan syarat Sahih Muslim, sesuai dengan syarat kesohihan Imam Muslim. Nah, Abu Hurairah berkata, "Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," datang kepada Rasulullah seorang laki-laki. "Ya Muhammad, ara'aita jannatan arduha samawati wal ard?" Bukankah engkau telah melihat bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi? Fa'ainan nar. Maka di mana neraka? Wah, ini laki-lakinya keren gitu ya. Gitu. Datang kepada Rasul gitu ya. Kemudian nanya, "Ya Muhammad, bukankah engkau telah melihat surga dan neraka seluas bukankah engkau telah melihat surga seluas langit dan bumi? Kalau begitu di mana neraka?" Maka Rasulullah menjawab, apa jawaban Rasulullah? Ada yang bisa menerjemahkan? Araita hadzal lail qad kana tsumma laisa syai'un aina ju'ila. Jadi Rasulullah tidak menjawab dengan jawaban gitu ya, menjawab dengan pertanyaan balik. Bukankah engkau melihat malam ini? Jadi ini laki-laki ini datangnya ketika malam gitu ya. Araita hadzal lail, bukankah engkau melihat malam ini? Qad kana tsumma laisa, dan kemudian malam ini menjadi tidak ada. Maksudnya ketika siang gitu ya. Kemana si malam? Aina ju'ila. Kemudian laki-laki ini berkata gitu ya, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, fa innallaha yaf'alu ma yasha, dan Allah berkehendak atau berbuat apa yang dikehendakinya gitu. Jadi ketika ditanya kalau surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Ditanya balik gitu ya. Ini kalau malam, siang kemana gitu ya. Begitu. Terus dia jawab, Allah benar juga gitu ya. Nah, kira-kira Allah alam, dan Rasulullah menjawabkan sebenarnya Allah maha berkehendak terhadap apa yang dikehendakinya. Begitu ya bunda sekalian. Jadi nanti jadi tidak semua pertanyaan anak itu harus dijawab dengan pernyataan, tentu dengan jawaban. Buat anak berpikir kembali atas pertanyaannya gitu ya, dengan nanya balik. Padahal kita juga nggak tahu ya. Sambil belajar ya, Karam ya, orang tuanya. Betul. Nah, ini mungkin hal yang lainnya gitu ya, muatan lain dalam buku ini, bagaimana saya menampilkan celoteh-celoteh anak gitu ya, makanya bacaannya
dibuat lebih ringan karena paling tidak beberapa colote anak ketika ditanya kenapa yang ini tumbuh lebih tinggi daripada yang ini, salah satu anak menjawab yang itu kakaknya kali gitu ya, kalau yang itu adiknya, dan satu lagi menjawab kalau yang itu makannya banyak tuh gitu. Kemudian ketika ditanya kenapa yang ini punya apa namanya, yang ini kenapa tumbuhan ini tahu kalau sepertinya mereka mereka ditanam di tanah gitu ya. Tidak seperti tumbuhan yang disimpan di toples, mereka tidak tumbuh. Nah itu kemudian anak tuh bercelote ya karena mereka punya mata kali itu ya. Lihat di apa namanya, di kecambakan ada bagian putih ya di tengah-tengahnya, tempat tumbuhnya batang pada biji. Nah itu matanya tuh gitu. Gitu. Jadi celote-celote anak ditampilkan. Kemudian perselisihan adik kakak juga ditampilkan, ayah bunda sekalian. Jadi meskipun bukan berselisih dalam arti berkelahi, maksudnya berbeda pendapat begitu ya, menyanggah gitu ya. Itu menurut saya itu hal yang wajar yang terjadi di adik kakak. Justru adik kakak yang tidak seperti itu nampaknya nggak rame gitu ya rumah tuh. Jadi ini bagian dari fitrah anak juga untuk berselisih minimal dengan saudaranya. Jadi perselisihannya itu ketika Raras, tokoh yang perempuan, anak perempuan ini, Raras itu menjawab sesuatu kemudian disanggah oleh Salman. Jadi perselisihannya hanya itu saja sih gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pembagian peran ayah dan ibu. Jadi dari halaman pertama sampai halaman 29 mungkin ya, sampai halaman 30. Saya lupa antara 29 atau 30. Itu semua, jadi buku ini 32 halaman, bunda sekalian. Dari halaman pertama sampai dengan halaman 30 itu semuanya ayah semuanya. Jadi ibu itu baru muncul di akhir. Dan kemunculan ibu itu bawa bubur kacang hijau. Gitu ya. Kemunculan ibu bawa, ya itu saya coba mengadopsi apa yang ada dalam Al-Qur'an aja gitu ya. Oh, di Al-Qur'an 17 banding 2 gitu ya. Atau 17 banding 1 bahkan. Jadi di Al-Quran kan banyak itu banyak peran ayah, makanya di buku ini saya banyak tampilkan peran ayah dan sesuai dengan muatan dialog ibu dalam Al-Quran. Ibu tuh dialog dengan anak tuh muatannya adalah kekhawatiran. Nah, di sini saya tampilkan ibu membawa membawa bubur kacang hijau untuk dimakan bersama gitu. Kekhawatiran anak-anaknya main terus sama ayahnya. Gitu. Oke, nah, mungkin itu yang bisa saya sharing ayah bunda sekalian kita terkait dengan buku ini. Yang terakhir ini sebuah doa dari Rasulullah, semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah takut, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terdengar. Terima kasih ayah bunda sekalian. Ini silakan di share screen saja, ini kontak saya untuk pertanggungjawaban gitu ya. Saya share sebagai bentuk pertanggungjawaban begitu ya. Kalau sepertinya ada materi yang dirasa di kemudian hari, wah ini rupanya sesat nih gitu. Saya siap mempertanggungjawabkan begitu. Atau kalaupun ada hal yang harus saya klarifikasi, itu selalu saya sampaikan juga gitu. Oke, itu saja Teh Kiran. Mungkin kita bisa perkaya dengan tanya jawab gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, Karo, wabarakatuh. Masya Allah ini ya. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Ini ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nih, sinyal saya tadi agak goyang gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang jelas nanti silahkan bisa diulang ya. Ini Masya Allah sekali ya bunda sekalian, banyak banget ya hikmah yang bisa kita ambil dari materi yang disampaikan oleh Karom. Ternyata dari hal-hal sederhana itu kita bisa menanamkan iman dan banyak caranya gitu ya. Kalau tadi Karom itu sampai ke saintifiknya kayak gimana, dialognya seperti apa, bagaimana menanamkan keimanannya. Sampai Karom juga menceritakan tentang kenapa sih sosok ayah yang bercerita di sini. Bener banget ya. Ternyata memang ayah ini punya peranan penting dalam pendidikan anak gitu ya. Dalam Al-Quran aja tadi ada 14 ayat dialog antara ayah dan anak yang menanamkan keimanan gitu ya. Dan bunda itu cuma ada 2 gitu ya, ada 2 dan itu lebih banyak kekhawatiran dan satu lagi orang tua gitu ya. Jadi ayah-ayah ini atau bunda-bunda sekalian yang ayahnya belum hadir nanti bisa dicolekin ya, diajak banyak-banyak bercerita dengan Ananda gitu ya, Masya Allah. Ayah, ini Karom ada satu pertanyaan dulu dari ada 2 ya. Ya sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari Bunda Reni Anggraini. Katanya gini Karom, dialog ayah ada 14 di dalam Al-Quran ya. Artinya ayah punya peran utama dalam pendidikan anak. Ibu eksekutornya. Tapi realitanya ayah seringkali tidak hadir dan hanya sebatas pencari nafkah. Apalagi dengan budaya patriarki feodal di beberapa wilayah masih kental. Bukankah ini yang jadi masalah serius peradaban Islam?
Apa ini kemunduran? Bagaimana agar kaum ayah ini sadar? Saya khawatir kalau kaum ayah hanya memberikan tugas pengasuhan dan pendidikan ke ibu, anak jadi lambat akil baliknya. Nah, ini tantangan banget nih ya. Kebanyakan para bunda banyak yang curhat seperti ini, Karom nih. Bagaimana? Kira-kira. Baik, pikiran saya sudah menduga sih pertanyaan ini muncul. Iya, banyak banget ya Karom yang nanya Ya, kayak ya, gitu. ya, ya. Ya, ayah bunda sekalian, yang pertama yang perlu saya ketahui ya, yang perlu saya sampaikan. Em, Allah telah membuat perumpamaan tentang seorang istri, tentang istri gitu ya. Yang pertama dalam surat At-Tahrim bagian akhir itu, dua istri yang dibina selalu oleh suaminya, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Tetapi keduanya berkhianat begitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya, kan ada 4 tuh ya, ada 4 sosok. Tapi yang istri itu cuma 3. Satu lagi adalah perempuan biasa gitu, Maryam. Maksudnya bukan seorang istri. Tapi beliau seorang ibu. Nah, yang satu lagi adalah istrinya Firaun, Asiyah gitu binti Muzahim. Nah, pertama yang perlu diketahui bahwasanya suami memiliki peran dalam pendidikan pada istrinya. Tetapi ayah bunda sekalian gitu ya, seorang istri itu mampu solihah, bisa solihah tanpa peran suami, gitu ya. Asia itu istrinya adalah Firaun tanpa dididik oleh suaminya tiba-tiba jadi solihah gitu ya, jadi orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran, jadi orang pemuka surga yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Itu tanpa tanpa didikan suami. Sebaliknya yang dididik oleh suami justru jadi contoh yang buruk, istri Nabi Lut dan istri Nabi istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh begitu. Nah, sekarang begini, suami kita atau suami ayah bunda, bukan suami kita ya, suami bunda itu tidak sekejam Firaun dan tidak sesoleh Nabi Nuh dan Nabi Lut gitu ya. Jadi bunda pasti memiliki potensi untuk menjadi solihah lebih besar dibandingkan istri keduanya begitu. Karena Asia tidak memiliki suami yang soleh, tapi bisa jadi sangat solihah begitu. Nah, termasuk dalam pendidikan kepada anak gitu ya. Kita mungkin mengenal salah satu guru dari Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik itu memiliki guru namanya Robiatul Ro'i. Beliau ulama Madinah, sangat besar sekali gitu ya. Maksudnya nama beliau itu sangat besar sekali. Menjadi rujukan, beliau menyatukan dua aliran. Aliran di Kufah yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah. Saat itu banyak hadis-hadis yang gak bener lah gitu ya, masuk ke Kufah tuh yang masuk satu tapi yang diterima bisa 100 gitu ya. Jadi banyak pendusta-pendusta hadis, banyak pemalsu-pemalsu hadis yang ada di Kufah. Makanya Imam Abu Hanifah tidak banyak menggunakan hadis dan lebih banyak kecuali hadis tersebut sahih gitu ya, bisa dipastikan kesahihannya. Dan banyak menggunakan aliran akal gitu ya, menggunakan logika untuk mengkiaskan satu dengan yang lainnya dan menetapkan hukum. Bahkan Imam Abu Hanifah memfatwakan 60.000 persoalan yang tidak terjadi di zaman itu. Makanya sekarang terus berkembang ya, terus bisa dipakai karena 60.000 tuh mungkin boleh jadi sekarang juga belum kepakai semua tuh gitu ya fatwa-fatwanya. Nah, sementara di Madinah itu adalah banyak ulama-ulama hadis karena Rasulullah hidup di Madinah. Para sahabat banyak yang hidup di Madinah begitu. Nah, Robiatul Ro'i ini beliau menggabungkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan dan madrasatul hadis atau orang-orang yang biasa dengan hadis, jadi seimbang. Namanya Ro'i itu adalah akal atau logika begitu ya. Ro'i itu julukannya. Nah, Robiatul Ro'i gitu ya, Imam Robiatul Ro'i itu gurunya Imam Malik dan Imam sangat Imam Laits bin Sa'ad. Nah, beliau itu tidak pernah melihat ayahnya selama 25 atau 27 tahun. Jadi ayahnya itu Farruh itu pergi meninggalkan istrinya dalam kondisi istrinya mengandung dengan uang 30.000 dinar. Ketika suaminya pergi berjihad, 25 atau 27 tahun kemudian baru pulang. Jadi nggak pulang-pulang gitu. Jadi anaknya udah gede begitu. Kemudian pulang, sampai orang di rumah tuh nggak kenal ini siapa gitu, Farruh gitu ya. Sampai diteriaki istrinya, sampai minta tolong pada tetangga untuk menolong dia dari orang asing ini gitu. Akhirnya diceritakan kalau dia adalah Farruh. Kemudian setelah itu dia sholat di Masjid Nabawi gitu. Beliau melihat seorang imam besar yang mengajarkan di Masjid Nabawi. Ketika pulang begitu beliau bertanya tentang
anaknya, beliau bertanya tentang harta yang ia titipkan, dan rupanya istrinya menyampaikan bahwa itu yang di Masjid Nabawi yang lagi duduk gitu, yang lagi mengajar orang-orang itu anakmu. Nah, tadi tanpa peran ayah, itu tanpa peran ayah. Nah, tinggal bagaimana ya sekarang ayahnya kan ada gitu ya. Ayahnya kan nggak pergi 27 tahun ya. Ayahnya kan ada di rumah. Bagaimana bisa melibatkan peran ayah? Ayah bunda sekalian begitu. Saya menyampaikan pada istri begini. Tahu nggak kira-kira kenapa seorang suami lebih banyak diam di rumah tangganya? Apa kira-kira jawabannya Pak Bunda? Ya, apa ya waktu itu saya jawab, istri bilangnya apa ya? Saya sendiri saya bertanya dan saya menjawab. Nah itu saya menyimpulkan boleh jadi karena istrinya yang terlalu mendominasi, gitu ya. Saya menyampaikan kalau istrinya terlalu mendominasi, padahal koam atau pemimpin dalam rumah tangga itu ya seorang suami begitu. Tapi ketika dia mendapat dominasi dari seorang istri, ya udahlah terserah ibu lah, terserah bunda lah, begitu. Nah, jadi termasuk webinar sekarang mudah-mudahan ayah handanya ikut gitu, atau mudah-mudahan para ayah sadar gitu ya, atau bukan sadar sih, saya juga tidak dalam rangka menyadarkan, ayah bisa mendapatkan ilmu dari yang disampaikan. Nah, ayah bunda yang sekarang ikut dan suaminya nggak ikut itu jangan sampai setelah ikut ya kata Kang Romi betul-betul wah gitu jangan ya. Nanti saya malah jadi penyebab pertikaian begitu. Nah, jadi biar ayah meskipun dia mencari nafkah, termasuk ayah saya gitu. Ayah saya juga bukan orang yang senang berdialog dengan anaknya. Maksudnya dengan saya itu tidak banyak dialog juga ayah. Tapi kita melihat, maksudnya saya sebagai anak saat itu melihat kebiasaan ayah saya. Tidak banyak dialog yang dilakukan gitu ya. Bahkan dialognya yang saya ingat dari masa kecil yang cuma tadi itu doang gitu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Tapi sisi lain gitu, ayah punya momen-momen tertentu yang dia secara tidak langsung mengajarkan keimanan pada anaknya tentang bertanggung jawab gitu ya, tentang memikul beban dan lain sebagainya. Nah, jadi pun kalau sepertinya suami bunda gitu ya, itu tidak banyak berdialog dengan anak, pastikan anak bisa melihat aktivitas ayahnya, gitu ya, bisa melihat atau bisa mempelajari aktivitas ayahnya, keseharian ayahnya. Ayahnya mungkin ada ayah juga yang merokok, mungkin ada ayah juga yang sedang duduk dan lain sebagainya begitu ya. Tapi anak bisa belajar dari sana dan bisa apa ya merasakan nilai-nilai keimanan yang ditularkan oleh ayahnya. Sambil bundanya juga menanamkan tentang perbuatan baik ayahnya, jangan sampai menjelek-jelekan ayahnya juga di depan anak. Begitu. Baik. Nah, paling itu Teh Kiran gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau memungkinkan ayah bunda sekalian, kalau sepertinya ayah punya rencana untuk anak, misalnya, nak kita jalan yuk ke sana, jangan pernah dilarang. Jangan dilarang. Meskipun bunda tahu, bunda kan biasanya khawatir ya. Misalnya anak lagi mulai flu nih, kemudian ayah ngajak main keluar gitu. Jangan ya gitu ya. Jangan dilarang. Gitu ya. Itu momen anak dengan ayah gitu ya. Jadi meskipun dan kita tidak tahu dan kita tidak tahu dan tidak perlu tahu kira-kira mereka ngapain di luar tuh. Nggak perlu tahu. Biarkan ayah punya momen-momen tersendiri. Boleh jadi ketika anak diantar oleh ayahnya ke sekolah, di sana momen-momen ayah berdialog dengan anaknya yang dialognya tidak sama seperti dialog bunda pada anak gitu. Kalau alam Islam gitu. Pikiran? Oh iya, sinyalnya nge-lag. Oke, baik Karom ya, Masya Allah sekali ya. Ini satu pertanyaan aja banyak banget hikmah yang bisa bisa didapatkan gitu ya. Nah ini berhubung waktunya sudah mau habis dan sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Karom, mungkin kita prioritaskan ke yang raise hand dulu kali ya. Jadi nanti yang belum terjawab pertanyaannya nanti mungkin bisa disampaikan melalui kontak personnya ya. Nanti dijawab, mungkin Karom bersediakah? Insya Allah. Oke. Ya, mangga satu pertanyaan terakhir dulu yang raise hand kepada Bunda Ratna ya. Maka kepada Bunda Ratna Sari dipersilahkan untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz ya. Ini masalah bab keimanan. Apakah ada perbedaan dalam materinya tentang iman yang disampaikan kepada usia anak, usia remaja, atau yang lebih tua? Mungkin ada perbedaannya di dalam materinya gitu. Kalau ada yang mau penjelasannya. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung jawab, Tiran. Iya, mangga Karom bisa langsung siap. dijawab. Iya, Bunda ini mohon maaf ya, saya anaknya yang paling besar itu masih usia 9 tahun. Jadi terkait dengan anak remaja, anak yang lebih tua itu apa ya? Itu saya belum berpengalaman gitu, belum punya pengalaman sampai ke sana. Tetapi gitu ya, yang dilakukan gitu ya, yang dilakukan apa namanya? Yang dilakukannya jelas masa-masa kemasan anak itu ya masa sebelum mereka dewasa, bahkan sebelum mereka remaja gitu ya. Jadi sebelum balik mereka kita banyak ajak diskusi atau mau dialog iman tadi gitu. Mungkin tahapannya sebenarnya bisa jadi tahapannya itu ya hanya kemasan yang berbeda, tapi muatannya itu sama tentang bagaimana mengenalkan sifat-sifat Allah, bagaimana mengenalkan Allah melalui ciptaannya, bagaimana bagaimana menyampaikan apa yang Allah sukai dan tidak Allah sukai, kemudian hal yang lainnya. Jadi muatannya seperti yang ada dalam slide yang saya sampaikan, tinggal kemasannya yang berbeda-beda. Anak di usia awal, misalnya 5 tahun pertama, itu lebih banyak daya imajinasinya. Nah, anak udah mulai 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya, itu sudah imajinasinya tuh sudah lebih apa ya? Jadi kan kalau dari kecil tuh sampai dewasa tuh imajinasinya semakin begini gitu ya, semakin kecil ke atas tuh. Imajinasinya semakin kecil, justru kita tambahkan dengan yang lainnya yaitu nasihat. Salah satunya ya Bunda sekalian gitu ya, saya izin sharing gitu ya, saya izin sharing terkait dengan ini sebentar. Saya lupa ada di mana. Jadi ini yang kami lakukan juga, anak kami yang kedua itu sekarang mungkin usianya sudah 8 tahun ya. Jadi 8 dan 9 tahun, kemudian adiknya menginjak usia 6 tahun. Nah, bagi anak yang sudah berusia di atas 7 tahun lah mungkin dah. Di atas 7 tahun itu saya memberikan hadiah kepada mereka gitu ya, metode yang kami gunakan. Ini metode itu bisa benar bisa salah gitu ya. Tapi paling tidak ini hasil ijtihad saya. Jadi kalaupun salah masih mendapatkan kebaikan insya Allah. Nah, jadi saya memberikan hadiah kepada mereka berupa buku tulis. Bukunya buku kosong gitu ya. Maksudnya lembaran-lembaran putih gitu, lembaran-lembaran putih. Kemudian ini saya coba share screen. Lembaran-lembaran putih, kemudian saya beri judul buku tersebut Ayah Kami Berkata. Ini bisa terlihat ya Bunda ya. Ayah Kami Berkata ditulis oleh putra pertama kami Ibrahim Putra Karomage, yang kedua Maryam Putri Karomage. Isinya lembaran-lembaran kosong. Ini kertas HVS dong isinya. Kemudian yang saya lakukan apa? Saya mengadakan halakoh bersama mereka gitu ya, melingkar bersama mereka untuk menulis apa yang saya sampaikan kepada mereka. Nah, isinya itu adalah perkataan saya yang saya dikte kepada mereka menulis sendiri. Isinya tuh ada nasihat, ada hikmah, ada kisah gitu ya, termasuk kisah kita kan kita juga mengalami berbagai macam fenomena kehidupan ya, kita juga jatuh bangun dan lain sebagainya, itu diceritakan di buku ini kira-kira, dan anak menulis. Tapi tentu ceritanya bukan cerita seperti cerpen yang panjang gitu ya, kita ringkas cerita tersebut sehingga anak mendapatkan intisarinya. Sama mungkin seperti kita membaca hadis. Hadis kan paling cuma mungkin ada juga hadis yang panjang, tapi hadis kan mungkin yang umum tuh singkat-singkat begitu ya, isinya nasihat-nasihat atau hikmah atau kisah-kisah. Nah, kira-kira seperti itu, Bunda sekalian. Nah, ini yang kami lakukan untuk anak yang di atas 7 tahun gitu ya, yang anak-anak masih di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun ke bawah lah. Itu masih diajak dengan berdialog tadi, menanamkan iman dengan mengenalkan Allah melalui ciptaannya, melalui sifat-sifatnya, kemudian membiasakan kalimat-kalimat thayyibah, menyampaikan apa yang Allah sukai dan tidak sukai, serta hal yang lainnya. Begitu ya Bunda sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa sekali ya pemaparan dari Karom siang hari ini. Ayah Bunda sekalian pasti nggak cukup ya waktunya 45 menit pemaparan gitu ya. Bertanya pasti banyak ayah bunda sekalian yang masih penasaran dan ingin bertanya gitu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali bersama Karom. Terus ini ada pertanyaan menarik nih Karom, ini mah selingan aja ya. Katanya HG itu singkatan dari apa katanya Karom? Ini pertanyaannya dari moderator bukan? Bukan.
Ini Bunda Siti penasaran nih, HG itu singkatan apa katanya? Iya. Oh, dari aku. Ini Mbak Nawa ini ya. Iya, ya Bunda kan anak itu bagian dari idealisme orang tuanya ya. Tapi jangan paksakan idealisme kita pada anak. Kita hanya punya harapan kepada anak, termasuk dalam pemberian nama kepada anak. Saya yakin Ayah Bunda ketika memberi anak itu nggak asal ya. Namanya Asdi gitu ya. Asdi itu apa? Asal jadi gitu. Gitu ya. Pasti ketika memberikan anak nama kepada anak itu kita punya harapan di sana. Insya Allah putra putri saya ke depan Ayah Bunda sekalian itu selalu berakhir Putra Karom HG atau Putri Karom HG gitu ya. Depannya doang yang beda-beda dan depannya itu nama panggilannya Ibrahim, dipanggilnya Ibrahim bukan Baim. Kemudian Maryam dipanggilnya Maryam gitu ya. Muhammad dipanggilnya Muhammad gitu ya. Banyak yang bernama Muhammad tapi tidak dipanggil Muhammad. Makanya saya namanya anak saya yang keempat Muhammad dan dipanggil Muhammad. Nah, jadi HG itu ya bagian dari impian, bagian dari idealisme, bagian dari cita-cita yang ingin dicapai gitu ya. Tidak ada singkatan Ayah Bunda sekalian, itu bukan singkatan, diakui juga cuman HG doang gitu ya. Sama pertanyaannya di Dukcapil juga nanya HG apa gitu. Saya jawab Unik itu soalnya bukan nih. itu bukan singkatan itu udah tulis aja HG gitu. Jadi Ayah Bunda juga silakanlah bisa apa ya bisa tapi impiannya apa itu mungkin lain cerita. Saya nampaknya bukan forumnya atau bukan tempatnya untuk menyampaikan impian, idealisme dan lain sebagainya ini di sini gitu ya, Bunda sekalian ya. Tapi intinya tadi itu adalah harapan, idealisme dan apa yang saya cita-citakan begitu kira-kira begitu. Tanpa memaksa mereka harus mengikuti apa yang saya lakukan, Bunda. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Ya, ini pasti orang-orang pada nanya ya, penasaran gitu ya, kok unik sekali nama anak-anaknya gitu ya. Tapi ya Alhamdulillah, Karom, terima kasih banyak pemaparannya siang hari ini. Ini kami dapat banyak sekali insight, saya juga dapat banyak sekali insight gitu ya. Ternyata banyak hal-hal sederhana yang punya makna luar biasa kalau kita bisa mendalami mana itu dikaitkan dengan iman gitu ya, dikaitkan dengan iman. Terus apalagi tadi buku yang disuguhkan Karom itu udah lengkap banget, bisa dipakai banget sama para orang tua dimanapun berada supaya bisa mendampingi anaknya menumbuhkan fitrah keimanannya gitu ya. Kemudian ini mohon maaf kepada ayah bunda yang sudah bertanya, saya sudah kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ke Karom, nanti mungkin dari Karom bisa dititipkan ke CP-nya untuk disalurkan gitu ya kepada para penanya. Terima kasih banyak antusiasnya siang hari ini. Jazakumullah khairan katsiran juga kepada Karom yang sudah memaparkan materinya. Kepada seluruh ayah bunda yang luar biasa, terutama para ayah tadi apresiasi sekali yang sudah berkenan meluangkan waktunya hadir siang hari ini menyimak materi yang luar biasa berkaitan dengan menanamkan iman melalui dialog iman gitu ya dalam buku Dialog Iman Kecambah gitu ya. Sekian mungkin ya Karom sesi siang hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Teh Kira dan juga Karom yang sudah memaparkan segala hal tentang buku ini, buku yang luar biasa sekali menurut saya, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman semua, dan Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, tapi teman-teman jangan khawatir, Akang Teteh semua jangan khawatir, Ayah Bunda semua jangan khawatir, karena di sesi akhir ini kita akan bagi-bagi door prize. Yeay, siapa yang nggak sabar nih buat dapet door prize? Ada nggak nih? Boleh dong raise hand yang nggak sabar buat dapet door prize. Ada? Ada nggak nih? Wih, ada nih. Wah, banyak sekali. Ada 3 orang. Yang lainnya nggak mau nih. Oke, ada 5 orang. Oke, mantap. Oke. Wah, udah banyak banget nih yang udah siap untuk menjawab kuis-kuis yang akan saya sebutkan ya nantinya. Ada banyak door prize ya, bunda-bunda semua, ayah bunda semua di sini. Insya Allah nanti dari saya pribadi akan ada 3 kuis atau 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Akang Teteh semua di sini nih. Tapi sebelum itu mungkin lower hand dulu dong, lower hand dulu semuanya, lower hand dulu yuk, lower hand dulu. Kita siap-siap dari awal. Kita coba nih. Boleh lower hand dulu ya, Teh Ratna, lower hand dulu boleh. Oke, mantap.
Nah, sebelum kita mulai kuis, ada nggak nih kira-kira yang mau jawab nih? Aku pengen tahu deh yang berani jawab dulu siapa nih, yang berani mau jawab dulu siapa nih sebelum disebutkan pertanyaannya. Ada nggak kira-kira? Mantap. Oke, 3 orang ya. Tadi yang duluan siapa yang duluan ya? Teh Ratna ya. Oke, ada Teh Ratna di sini. Assalamualaikum Teh Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Teh Ratna, sudah siap nih menjawab pertanyaan atau kuis di pagi hari ini? Insya Allah. Mantap. Oke, baik. Kalau gitu saya sebutkan ya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kira-kira apa sih hikmah terbaik yang didapat setelah membaca buku ini atau setelah mendengarkan webinar di pagi hari ini dari Teh Ratna sendiri? Silakan Teh Ratna. Hikmahnya bagi saya banyak sekali ya. Kesatu mungkin harus lebih sharing lagi kepada suami, khususnya suami saya kan orangnya pendiam. Mungkin setelah mendengarkan acara ini, insya Allah saya akan sharing banyak, khususnya kepada suami dulu, mungkin tentang materi-materi yang telah diberikan tadi. Terus ya kepada anak, alhamdulillah, insya Allah semakin dipupuk sebetulnya rasa keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin cukup. Sekian. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Teh Ratna. Sudah ya? Cukup Teh Ratna atau ada lagi? Mungkin sekian dari saya. Cukup, Mbak. Oke, Teh Ratna, terima kasih banyak. Wah, Masya Allah ya teman-teman semua, itu hikmahnya tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Ratna. Dan di sini ada 2 orang lagi, tapi sayang sekali, sesi pertama ini kita tutup. Kita akan lanjut ke sesi kedua, tapi akan cepet-cepetan ulang ya teman-teman semua untuk Teh Ratna. Nanti akan ada panitia yang menghubungi Teh Ratna ya untuk mendapatkan door prize-nya. Nah, selanjutnya, Teh Ayu mungkin boleh lower hand dulu ya. Boleh lower hand dulu. Oke, untuk sesi yang kedua, ini mau dibacakan terlebih dahulu pertanyaannya atau mau ngacung dulu nih? Akang teteh semua. Wih, padahal ditanya nih. Dibacakan dulu pertanyaannya apa mau ngacung? Raise hand dulu ya. Raise hand dulu, oke. Nah ini padahal belum disuruh raise hand, tapi udah ada Teh Ayu sama Teh Reni yang sini yang udah raise hand nih. Gimana nih? 2 orang ya, sudah ada 2 orang. Udah ada 3 orang nambah. Oke, kita tutup biar nggak ada yang nambah ya. Jadi yang pertama mungkin ke Teh Reni terlebih dahulu. Assalamualaikum Teh Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Oke, Masya Allah. Teh Reni sudah siap untuk menjawab kuis yang kedua ini? Ya, dicoba Teh. Oke, dicoba. Mudah insya Allah soalnya ya. Nah, kuis yang kedua ini, tadi kan disebut di tengah pematerian, bahwasanya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anak ke orang tuanya, ke ayah bundanya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya juga kadang cukup sulit, kayak tadi yang dicontohkan sama Kak Romi itu adalah, Nabi Isa tuh sekarang puasa juga nggak sih gitu. Nah, kira-kira Teh Reni sendiri punya pengalaman menarik nggak tentang ditanya anak tentang suatu hal yang cukup sulit itu? Oh iya. Oke, silakan Teh Reni. Oke. Saya pribadi sebenarnya belum punya anak ya, masih hamil anak pertama, tapi dulu secara pengalaman saya pernah ngajar anak TK, anak SD juga, anak SMP, SMA juga. Jadi dulu saya pernah ditanya, mungkin dari situ kali ya Teh pengalamannya. Salah satu anak didik saya gitu ya, usianya masih berapa saya lupa, kelas 2 SD kalau nggak salah. Jadi dia pernah tanya, kenapa nabi-nabi sekarang nggak hidup? Memang kalau nabi-nabi sekarang hidup, kenapa nabi hidup gitu? Terus memang kalau nabi hidup, kita nanti ikut ajaran nabi-nabi atau enggak gitu ya? Dia pernah nanya gitu. Terus saya sebenarnya waktu itu agak kaget ya dengan pertanyaannya.
dan mikir juga nih kalau nabi-nabi masih hidup, nabi siapa yang akan masih hidup gitu, atau nabinya berbarengan aja hidupnya semuanya gitu. Tapi kan konteks pertanyaannya dia adalah gimana kalau nabi masih hidup gitu, nggak jelas nabinya tuh nabi siapa. Ya Afwan belum bisa on cam. Terus waktu itu saya jawab, gimana kalau dinosaurus masih hidup? Kira-kira kamu gimana? Terus kalau nabi-nabi masih hidup, kira-kira kamu ikut nabinya enggak gitu. Jadi malah dibalikin lagi, jadi dia malah banyak menjawab lagi. Dia bilang, ya kalau nabi ikut ajaran nabi gitu. Kalau misalnya nabi masih ada, kayaknya aku nggak sekolah gitu. Mungkin maksud dia jadi ikut majelis ilmunya nabi gitu. Itu sih kalau dari pengalaman saya. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya pengalamannya. Berarti itu ngajar anak-anak didiknya ya, Teh? Ya? Anak-anaknya SD atau TK, Teh? Ya, ada yang SD, ada yang belum SD juga sih. Bukan TK ya, belum masuk SD aja. Oke, Masya Allah. Berarti sekarang sedang hamil ya, Teh? Masya Allah. Semoga dilancarkan nanti persalinannya. Amin, amin, amin. Oke, nanti Teh Reni bakal ada panitia yang menghubungi ya untuk Teh Reni setelah menjawab kuis tadi. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya, amin. Wayaki. Sama-sama. Oke, selanjutnya nih, sudah ada Teh Ayu yang dari tadi sudah raise hand nih. Kayaknya nggak capek-capek, tangannya di atas terus nih. Masya Allah, Teh Ayu. Assalamualaikum, Teh Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayaknya lagi di jalan tuh. Mau kemana, Teh? Iya, saya habis dari bank ini berhenti dulu nih. Oh, Masya Allah. Ini sebelumnya baik. Tapi Teh Ayu sekarang udah siap ya untuk menjawab. Sebelumnya mau terima kasih kepada Ustadz Roni dan tim ya sudah mengadakan kajian online ini. Barakallahu fikum, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ini karena saya butuh referensi-referensi ya untuk menanamkan dialog-dialog iman ke anak, karena saya sempat juga kehabisan ide-ide gitu. Tapi alhamdulillah di sini jadi dapat ide-ide lagi. Jazakallahu khairan khasiran. Oke, baik, Masya Allah. Oke, Teh Ayu sudah siap nih untuk menjawab kuis ketiga di pagi hari ini? Insya Allah. Oke, Masya Allah. Sip. Kalau gitu, kita langsung saja. Apa yang akan Teh Ayu perbaiki ke depannya? Mungkin sebagai ayah bunda, atau pokoknya apa yang akan Teh Ayu lakukan setelah membaca buku ini, atau setelah mendengarkan webinar dari Kak Rom tadi? Silakan Teh Ayu, bisa dijawab. Masya Allah, ini saya sudah waktu itu pernah dikirimin sama Kak Ayu ya untuk buku Kecambah, dan anak saya itu suka sekali dengan ilustrasi yang digambarkan di buku Kecambah itu. Dialog imannya tuh dapet banget. Jadi mungkin kedepannya saya dan suami kita harus lebih banyak berdialog iman kepada anak, karena Masya Allah begitu kuatnya ya ketika iman itu sudah ada di dalam anak seumur dini gitu. Karena saya baru merasakan saat-saat ini gitu ketika saya dewasa. Cuman ya inilah sebagai orang tua kita ingin lebih baik untuk anak. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan ke depan berharap buku-buku dari Ustadz Roni tidak hanya cuma satu, banyak gitu. Jadi bisa terbaca gitu dan bermanfaat sekali. Insya Allah nanti saya dan sebagai ibu punya plan-plan ke depan untuk menanamkan dialog iman kepada anak saya. Oke, baik. Masya Allah. Luar biasa ya, Teh Ayu. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan sama Teh Ayu tadi bisa jadi motivasi nih buat Kak Romi dan buat siapapun yang mendengarkan supaya bisa menghasilkan karya lebih banyak lagi. Apalagi karyanya itu bisa membumikan pesan-pesan dari langit sehingga bisa dimanfaatkan oleh penduduk bumi. Amin. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat sekali Teh Ayu nih. Masya Allah. Terima kasih banyak Teh Ayu. Fi amanillah ya di jalannya. Syukran. Ya, nanti insya Allah akan ada panitia yang menghubungi ya Teh Ayu. Oh, alhamdulillah. Jazakallahu khairan khasiran. Masya Allah. Oke, baik teman-teman semua. Tadi 3
kuisnya sudah terjawab dengan baik ya oleh para peserta, oleh Teh Ayu, oleh Teh Reni juga tadi, dan Teteh yang pertama tadi ya teman-teman semua. Dan sebelum ditutup, kayaknya kita perlu untuk mendokumentasikan dulu nih ya kegiatan di pagi hari ini teman-teman semua supaya bisa jadi kenangan nih buat kita nih. Masya Allah, kita pernah diskusi di sini webinar bersama Kak Romi membahas buku Dialog Iman Kecambah gitu ya. Masya Allah. Silakan teman-teman bisa on cam ya. Kita akan segera memulai dokumentasinya. Yuk teman-teman, kita on cam semuanya. Oke, Masya Allah. Sudah banyak nih yang on cam nih. Yang lainnya ditunggu ya. Aku hitung dari 1 sampai 5 untuk menunggu teman-teman yang on cam. Kalau misalkan selesai di angka 5 masih ada yang belum on cam, berarti kita pastikan dia tidak bisa on cam. Gitu ya teman-teman semua. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, baik. Sudah siap ya, teman-teman semua? Oke, slide pertama. Oke, nggak apa-apa. Jangan ada yang chat dulu ya, tolong ya. Akang Teteh semua jangan ada yang chat dulu nih. Kita soalnya mau foto di sini. Oke. Oke. Kita aba-aba ya. Teman-teman silakan berikan gaya atau senyuman terbaiknya di sesi dokumentasi kali ini. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Slide terakhir ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah luar biasa. Senang sekali rasanya saya di sini dipertemukan dengan Akang Teteh semua para ayah bunda yang luar biasa di sini ya, Masya Allah, membahas tentang buku Dialog Iman Kecambah ini, Masya Allah. Bukunya juga sangat luar biasa ya isinya. Semoga dari buku ini bisa lahir karya-karya baru, bukan hanya dari Kak Romi, tapi dari teman-teman semua yang nantinya bisa bermanfaat untuk umat banyak di Indonesia ini khususnya ya teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sayang sekali ternyata waktunya sudah sangat siang, sudah hampir zuhur teman-teman semua. Maka dari itu untuk untuk melanjutkan aktivitasnya kembali, teman-teman, mari kita sama-sama tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman semua, Akang Teteh semua, ayah bunda semua yang sudah hadir, yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai selesai meskipun di bulan puasa ya. Kita semangatnya harus tetap ekstra ya teman-teman semua. Masya Allah. Terima kasih banyak Rumah Amal tuh, Masya Allah. Rumah Amal terima kasih banyak nih katanya. Oh ya, ada info juga untuk Teh Reni, boleh hubungi Teh Kilah ya untuk mengirimkan nomor WA-nya. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah memaksimalkan menuntut ilmunya di pagi hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bersua kembali di acara yang lain lagi, tentunya yang lebih bermanfaat lagi, insya Allah. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kehilafan dari saya pribadi selaku Master of Ceremony atau pembawa acara pada pagi hari ini, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah semata, dan saya hanya manusia biasa yang hanya bisa selalu belajar, dan belajar, teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wa hum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitasnya, teman-teman. Bisa buat apa ya? 5.000 bisa buat beli cilok. 5.000 itu lumayan buat kembalian.
5.000. Alah, 5.000 doang. Berharganya sebuah nilai bukan dari besar nilainya, tapi seberapa besar kita menghargainya. Dan dengan berbagi, ia akan jauh lebih berharga. Dengan 5.000 bisa buat apa ya? 5.000 bisa buat beli cilok. 5.000 itu lumayan buat kembalian. Rp5.000. Alah, 5.000 doang. Berharganya sebuah nilai bukan dari besar nilainya, tapi seberapa besar kita menghargainya. Dan dengan berbagi, ia akan jauh lebih berharga. Izin untuk mengakhiri. Assalamualaikum.